Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Masa kecilku penuh tawa bukan karena mainan mahal atau liburan ke luar negeri, tapi karena keberadaan satu sosok, kakek. Namanya Pak Raji, seorang pria tua sederhana dengan wajah penuh keriput dan senyum yang tak pernah pudar. Aku memanggilnya Kek Raji. Ia tinggal di rumah kecil dari kayu jati tua di ujung desa, berdampingan dengan pohon mangga yang sudah tumbuh sejak zaman kakek masih muda. Setiap sore, sepulang sekolah, aku langsung berlari ke rumahnya, menyusuri jalan tanah berdebu yang penuh kenangan. Kakek selalu menyambutku di beranda sambil duduk di kursi goyang kesayangannya. Di tangannya pasti sudah tersedia satu gelas teh hangat dan sepiring pisang goreng buatan nenek dulu. Sejak nenek tiada 5 tahun lalu, kakek yang mulai belajar memasak sendiri hanya agar aku tetap bisa mencicipi rasa masa kecilku. Kami sering duduk berdua di bawah pohon mangga itu. Kakek bercerita tentang masa mudanya, tentang perjuangan hidup di zaman penjajahan, hingga kisah manis saat ia melamar nenek dengan hanya bermodalkan sebaik pantun dan sepucuk surat cinta yang ditulis tangan. Setiap ceritanya membuatku merasa hangat dan aman, seolah dunia di luar sana tak akan pernah menyakitiku selama kakek ada di sampingku. Kakek adalah orang pertama yang mengajariku arti kesabaran. Ketika aku gagal mendapat nilai bagus, ia tak pernah marah, hanya mengelus kepalaku dan berkata, "Yang penting kamu terus mencoba, bukan menyerah." Ucapan itu terus terpatri dalam hatiku. Tapi tanpa kusadari, waktu berjalan seperti air sungai, tenang, namun tak bisa dihentikan. Rambut kakek yang dahulu hanya beruban sebagian kini sudah memutih seluruhnya. Suaranya mulai bergetar, tangannya tak lagi sekuat dulu, namun senyumnya tetap sama. Tulus. Namun hari itu, saat langit mendung menggantung, kakek menatapku lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu di matanya, sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya, kesedihan yang dalam, seperti mata air yang hampir kering. Pagi itu, setelah kakek menatapku dengan pandangan yang aku tak bisa mengerti, aku merasa ada yang berbeda. Kakek tidak lagi mengajakku bermain catur seperti biasa, atau mengajak berjalan-jalan di kebun. Sebaliknya, ia lebih banyak duduk termenung di beranda, dengan tangan yang menggenggam erat pegangan kursi goyangnya, seolah tak ingin bergerak. Aku merasa cemas, tetapi tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Hari demi hari, perubahan itu semakin jelas. Kakek yang dulu selalu ceria dan penuh cerita kini semakin sering terdiam. Bahkan saat aku datang mengunjunginya, ia lebih banyak mengangguk pelan dan tersenyum tanpa berbicara banyak. Aku tahu sesuatu telah berubah, tetapi aku tidak tahu harus bertanya apa. Bagaimana bisa aku menanyakan pada kakek yang selalu ada untukku, yang selalu memelukku dengan hangat, tentang rasa cemas yang aku mulai rasakan? Lalu datanglah suatu hari, ketika aku menemukan kakek terjatuh di halaman depan rumah. Dadanya terengah-engah, dan wajahnya pucat pasi. Hatiku mencelos melihatnya. Aku berlari dengan panik, berusaha menolongnya, tetapi kakek hanya bisa tersenyum lemah dan berkata, "Jangan khawatir, Kek. Aku hanya sedikit kelelahan." Aku membawanya masuk rumah, berusaha menenangkan kakek, meskipun hatiku sudah mulai tercekik. Saat itu, aku tahu bahwa kekuatan kakek mulai rapuh. Dan meskipun ia berusaha menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja, matanya yang buram dan tubuhnya yang semakin kurus memberi tanda yang tak bisa diabaikan lagi. Kakek tidak lagi seperti dulu. Sore itu, kakek menceritakan hal yang pertama kali aku dengar darinya. "Kek, hidup itu kadang seperti pohon mangga yang kita tanam," katanya perlahan. "Tumbuh dengan perlahan, berbuah dengan sabar, dan pada akhirnya harus jatuh juga." Aku tidak mengerti sepenuhnya kata-katanya saat itu, tapi aku tahu ia sedang mengajarkan sesuatu yang lebih besar dari sekedar cerita biasa. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk tetap ada di samping kakek, namun di dalam hati, aku merasa semakin takut. Takut kehilangan orang yang paling aku sayangi di dunia ini. Seminggu setelah kejadian itu, kakek semakin lemah. Badannya semakin kurus, dan matanya yang dulunya penuh kehidupan kini sering terpejam, seolah menghindari dunia yang tak lagi bisa ia hadapi.
Aku hampir setiap hari datang ke rumahnya, berusaha menghibur, meskipun hatiku terasa hampa dan cemas. Kakek yang dulu selalu kuat, kini menjadi sosok yang sangat rapuh. Aku mulai merasakan ada yang tak beres, tetapi aku tetap berusaha menyangkalnya. Pada suatu malam yang dingin, aku duduk di samping kakek yang terbaring lemah di ranjangnya. Tangannya menggenggam tanganku, dingin dan lemah. "Kek," kataku dengan suara terbata, mencoba mengusir ketakutanku. "Apa yang sebenarnya terjadi, Kek? Kenapa? Kenapa kamu jadi seperti ini?" Kakek menatapku dengan mata yang sudah mulai buram. "Kek," ia memanggilku dengan suara lemah, hampir tak terdengar. "Hidup ini kadang memang penuh dengan ujian. Tapi percayalah, setiap perpisahan itu bukanlah akhir. Hanya sebuah awal untuk sesuatu yang baru. Kamu harus tetap kuat." Aku menahan air mata yang hampir tumpah, meski aku tahu, perpisahan itu tak bisa lagi ditunda. Kakek sudah terlalu lelah bertahan. Aku tidak ingin kehilangan dia, tetapi aku tahu, tubuh kakek sudah tidak bisa lagi melawan waktu. Malam itu, aku duduk terdiam, memeluk kakek dengan hati yang hancur. Ia bercerita lagi. "Dulu, aku berharap bisa melihatmu tumbuh besar, menjadi orang yang hebat, menjadi kebanggaan keluarga. Aku bangga sekali memiliki cucu sepertimu." Ia menarik napas panjang, lalu melanjutkan. "Kek, kamu tak perlu takut. Aku akan selalu ada, meski tak terlihat." Aku menangis tanpa suara, tidak bisa mengungkapkan perasaan yang membeludak di dadaku. Aku hanya bisa mencium keningnya, merasakan kehangatan terakhir yang kakek berikan. Pagi itu, kakek pergi dengan tenang, meninggalkan dunia yang penuh kenangan. Aku merasa dunia ini kosong tanpa senyumannya, tanpa ceritanya. Pohon mangga di halaman depan rumahnya yang dulu tampak subur dan rindang kini terasa sepi dan kosong. Kakek sudah pergi, tetapi kenangan tentangnya akan tetap hidup dalam setiap hela napasku. Hari-hari setelah kepergian kakek terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Setiap sudut rumah, setiap jengkal halaman yang dulu kami lewati bersama, kini menjadi kenangan yang tak bisa lagi diulang. Pohon mangga yang dulu begitu rimbun, kini terlihat lebih sunyi, seperti kehilangan sesuatu yang sangat penting. Aku masih sering duduk di bawahnya, mengenang masa-masa indah yang pernah ada. Kadang, aku bisa merasakan seolah kakek sedang duduk di sebelahku, meskipun aku tahu itu hanya bayangan. Namun, dari segala kenangan yang ada satu hal yang kakek tinggalkan untukku, warisan hidup yang tak pernah aku duga akan menjadi pegangan hidupku. Kakek selalu mengajarkan untuk tidak menyerah, meski hidup penuh dengan cobaan dan kesedihan. "Hidup itu bukan tentang berapa lama kamu bertahan," katanya suatu ketika, "tapi tentang bagaimana kamu menjalani setiap detiknya dengan hati yang penuh cinta dan rasa syukur." Aku mulai menjalani hidupku dengan cara yang berbeda setelah kepergian kakek. Setiap langkah yang kuambil, aku teringat pada kata-katanya. Dalam setiap kegagalan, aku belajar untuk tidak menyerah, dan dalam setiap kebahagiaan, aku belajar untuk bersyukur. Kakek telah menunjukkan padaku bahwa hidup bukan hanya soal mencapai tujuan, tetapi juga menikmati perjalanan. Aku melanjutkan pendidikan, bekerja keras, dan menjalani hidup dengan penuh semangat, selalu membawa pelajaran yang kakek ajarkan. Dan meski tak ada lagi senyum hangatnya di setiap pagi, aku merasakan kehadirannya dalam setiap pilihan yang aku buat. Setiap kali aku merasa lelah atau ragu, aku akan menutup mata sejenak, merasakan kehangatan tangan kakek yang dulu selalu ada, mengingatkan aku untuk tetap kuat. Waktu memang tak bisa diputar kembali, tetapi kenangan dan warisan kakek akan selalu ada, menghidupkan semangatku. Pohon mangga di depan rumah kini kembali berbuah. Meski tidak sebesar dulu, tapi setiap buah yang jatuh, aku anggap sebagai hadiah dari kakek. Sebuah tanda bahwa meskipun tubuhnya telah tiada, semangatnya akan terus hidup dalam diriku. Dan aku tahu, kakek, meskipun tidak lagi bersama aku secara fisik, akan selalu menjadi bagian dari perjalanan hidupku. Kakek adalah inspirasi terbesar dalam hidupku, dan aku berjanji untuk menjadi seperti yang ia harapkan. Seseorang yang hidup dengan penuh cinta, semangat, dan tak pernah menyerah.